Oke, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Melvin. Dan saya Monica. Nah, pada pagi ini kita akan menceritakan sedikit tentang sejarah Kota Singkawang. Yuk, ya, teman-teman, yuk. Mau jauh? Nah, oke, sekarang kita sudah sampai di Kelenteng Pribumi Raya. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang sejarah Kota Singkawang ya. Nah, dulunya Kota Singkawang itu dia merupakan kota yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sambas. Nah, Singkawang, dia dinamakan Singkawang dalam bahasa akar itu berarti Sang Keujong. Nah, dinamakan Sang Keujong itu karena di mana Kota Singkawang itu dia terdapat sungai, muara, dan gunung. Di mana perairan air gunung dia melalui sungai. Setelah sungai dia menyebar ke muara yang berada di Kota Singkawang. Nah, untuk Kota Singkawang dia terdapat 3 suku yang kehidupannya itu sangat toleransi sekali ya teman-teman ya. Nah, suku apa aja? Nah, suku yang ada di Kota Singkawang itu ada suku Dayak, Tionghoa, dan Melayu. Nah, suku tersebut sering disebut sebagai suku Tidayu, Tionghoa, Dayak, Melayu. Nah, untuk kehidupan di Kota Singkawang itu dia cukup tentram ya untuk kehidupannya ya. Dimana kemarin Singkawang meraih kota tertoleransi se-Indonesia dan mendapatkan peringkat pertama di Indonesia karena toleransinya cukup bagus sekali ya, antar agama dan suku. Oke, bisa kita lihat ini merupakan posisi Kota Singkawang yang sekarang punya teman-teman ya, bisa dilihat. Kemudian untuk Singkawang dia terdapat 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Nah, kemudian untuk perekonomian di Singkawang itu rata-rata itu bekerja sebagai pedagang, petani. Nah, itu rata-rata pekerjaan yang ada di Kota Singkawang di kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Kota Singkawang, teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sedikit sejarah Kota Singkawang. Nah, dulunya Kota Singkawang itu merupakan kota yang termasuk dalam bagian wilayah Sambas ya teman-teman. Cuma sekarang sudah dipisah dan dia pisah dari Sambas dan membentuk kota tersendiri. Nah, untuk Kota Singkawang, Kota Singkawang dalam bahasa Ke itu Sang Keujong, kalau dalam bahasa Mandarin Sang Koyang. Nah, kenapa dinamakan Sang Keujong? Nah, karena Singkawang itu dia terdapat muara, sungai sama gunung, di mana perairan dari gunung menuju ke sungai. Setelah sungai itu dia menyebar ke muara yang ada di laut di Kota Singkawang. Nah, untuk Kota Singkawang itu dia terdiri 3 etnis suku yang hidupnya cukup tertoleransi. Yang pertama dia ada suku Tionghoa. Nah, yang kedua itu dia suku Dayak dan ketiga itu suku Melayu. Nah, ketiga suku tersebut hidup berdampingan dan tentram di Kota Singkawang. Nah, kemarin Singkawang sempat meraih juara pertama se-Indonesia, yaitu kota tertoleransi
di Kota Singkawang. Nah, kemudian untuk Kota Singkawang itu dia memiliki 5 kecamatan dan 26 kelurahan. Kemudian untuk Kota Singkawang ini dia dulu sering mengadakan acaranya seperti Cap Gome. Cap Gome merupakan budaya yang ada di Kota Singkawang yang setiap tahun itu diadakannya 1 kali, di mana acara tersebut itu banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan luar negeri ya teman-teman. Nah, oke, untuk sekelasnya kita langsung aja mengelilingi tempat pusaka yang ada di Kota Singkawang, yaitu Kelenteng Sri Dharma Bumi Raya. Oke teman-teman, ayo kita langsung keliling aja melihat situasi Kota Singkawang untuk sekarang punya. Oke. Nah. Untuk Kota Singkawang, perekonomian Kota Singkawang itu yang lebih dominan itu dia pertama itu pedagang. Nah, di mana di Kota Singkawang itu banyak sekali toko yang dibuka oleh suku Tionghoa. Itu lebih dominan ke pedagang ya. Yang kedua itu pertanian. Di Singkawang itu masih banyak sekali pertanian dan peternakan. Nah, untuk Singkawang itu dia sudah 4 kali dijabat oleh 4 wali kota. Yang pertama itu oleh Bapak Awang Isya, yang kedua itu oleh Bapak Hasan Karman, yang ketiga itu dipimpin oleh Bapak Awang Isya lagi, yang keempat itu sekarang yang dipimpin itu adalah Ibu Chai Twimi. Nah, Ibu Chai Twimi itu dia merupakan seorang perempuan yang menjadi wali kota di Kota Singkawang. Nah, sekarang Ibu Chai Twimi itu lagi membangun pusat Kota Singkawang pusaka, di mana di area Pekong Tua ini dibangunnya gerbang yang menciri khaskan gerbang Pidayu ya, ada sedikit campuran suku Dayak, Tionghoa, Melayu. Nah, dibangunnya kota pusaka tersebut dia ingin membuat Kota Singkawang itu lebih menarik, lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan. Nah, sekian dari saya dan penjelasan sedikit tentang Kota Singkawang. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa, bye-bye. Sudah sampai di rumah adat Tionghoa ya teman-teman. Bisa dilihat ini merupakan rumah adat Tionghoa yang terletak di Kota Singkawang. Nah, sedikit info tentang suku Tionghoa. Nah, suku Tionghoa di Kalimantan lebih dominan ada 2 suku, yaitu suku Hakka dan suku Teochew ya. Oke, kalau begitu ayo kita langsung keliling rumah suku Tionghoa tersebut. Ayo ikut saya. Ini merupakan salah satu rumah suku Tionghoa. Bisa dilihat itu dia lebih identiknya ke suku Tionghoa. Nah, bisa dilihat di atasnya itu terdapat lampion. Kemudian emang menciri khaskan suku Tionghoa ya, rata-rata sih berwarna merah, bisa lihat teman-teman. Nah, rumah tersebut merupakan peninggalan Chia Siusi. Nah, sedikit kita mengulas informasi tentang rumah tersebut. Rumah tersebut dulunya dibangun oleh Chia Siusi. Nah, Chia Siusi itu dia sebenarnya berasal dari Tiongkok. Cuma katanya dulu itu di Tiongkok pernah terjadinya perang Selat Malaka, sehingga Chia Siusi itu melarikan diri dari Tiongkok dan singgah di Kota Singkawang. Habis itu Chia Siusi itu dia membangun rumah dari hasil pertaniannya yang mengekspor ke Singapura dan Malaysia. Nah, untuk sekarang rumah tersebut sudah ditempati oleh keturunan Chia Siusi. Nah, untuk keturunan itu sudah keturunan ke-7 ya teman-teman ya. Keturunan ke-7 dari Chia Siusi. Ayo kita langsung masuk aja ke dalam melihat sekilas tentang rumah suku Tionghoa
yang berada di kota Singkawang, teman-teman. Ayo ikuti saya. Bisa dilihat di sini ada sedikit ukiran tulisan Mandarin ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tulisan Mandarin yang mengartikan tentang sejarahnya Chasusi, dan ini merupakan tempat peristirahatan beliau. Nah, bisa dilihat ini di dalam terdapat altarnya beliau. Nah, untuk tempat wisata ini sering dikunjungi oleh banyak sekali wisatawan maupun di luar kota atau di luar negeri. Oke, saja di dalamnya ya teman-teman ya, terdapat altar gitu, seperti altar gitu, dan di dalamnya juga terdapat beberapa monumen-monumen bersejarah tentang Chasusi. Bisa jadi ya teman-teman ya, ada foto sejarahnya, nah, ada patung-patung beserta gambar-gambar beliau. Nah, di sini juga terdapat poster ya, sedikit tentang poster atau brosur yang menceritakan sejarah terbentuknya rumah Margacia dari Chasusi ya teman-teman ya. Bisa dilihat, nanti kita akan tampilkan sedikit informasi tentang Chasusi di video kita kali ini ya. Oke, bisa dilihat teman-teman ya. Nah, di sini ada tentang penjelasan Chasusi. Nah, Chasusi ini dia merupakan seorang perantau pada masa kolonial Belanda yang berasal dari pesisir Fujian Tiongkok, teman-teman. Jadi dia itu dari Tiongkok, dan perintis pendirian rumah Margacia ini, dan beberapa perahu layar tiba di Singkawang setelah melarikan diri dari kerusuhan di Selat Melaka ya teman-teman ya. Bisa dilihat. Nah, selama Chasusi menetap di Singkawang, ia bekerja keras sebagai penggarap lahan atau bernilai ekonomis. Nah, Chasusi ini dia berhasil menjadi orang yang sukses dan kerja kerasnya menggarap lahan. Kemudian dia juga membangun armada yang mengangkut hasil bumi ya teman-teman ya, menuju Singapura sebagai komoditi ekspor. Ya, nah jadi hasil dari menggarapnya Chasusi itu diekspor ke Singapura dan Malaysia. Nah, oke, selanjutnya kita lihat di sini, ini merupakan penjelasan tentang rumah Margacia teman-teman. Nah, rumah ini dia berada di kawasan kompleks tradisional dengan luas wilayah sekisaran 5.000 meter per kubik itulah. Nah, rumah ini didirikan pada 14 Februari tahun 1901. Berarti sudah cukup lama ya teman-teman untuk rumah tersebut ya. Nah, rumah ini dibangun di atas tanah hibah pemerintah Belanda dengan arsitek yang didatangkan dari Tiongkok. Rumah ini memiliki dua ruangan besar, yang bagian depan dan belakang penuh dengan ornamen ukiran dan juga kaligrafi berwarna emas di setiap ambang pintu. Berarti yang sudah saya jelasin, nah ada sedikit ukiran tulisan Mandarin yang berwarna emas. Kemudian awalnya itu berfungsi sebagai rumah dan kantor dagang bernama Chia Hep Seng. Nah, konon dulu itu dia merupakan tempat kantor dagang ya yang bernama Chia Hep Seng. Dahulu di depan rumah ini berfungsi sebagai pelabuhan kapal. Berarti di rumah ini kan ada sungai tuh, ada merupakan pelabuhan kapal dagang yang melalui sungai Kuala tembus ke lautan dengan jalur perdagangan hingga Malaysia dan Singapura. Oke, sekarang rumah ini dipergunakan sebagai tempat tinggalnya keturunan Chasusi dari generasi keempat hingga ketujuh ya teman-teman. Berarti sekarang udah generasi ketujuh loh. Nah, untuk bangunan tradisional ini oleh masyarakat Tionghoa Singkawang lebih dikenal dengan sebutan Taibo. Taibo dalam bahasa Kek ya. Taibo artinya itu rumah besar gitu, atau rumah berkeluarga gitu. Yang berarti rumah besar. Bisa dilihat teman-teman ya. Betul-betul ya, rumah besar ya. Kemudian ini ada zona permukiman Margacia. Ini ada sedikit peta tentang Margacia. Di bagian belakang rumah Margacia terdapat altar yang sudah saya jelasin tadi. Itu ada altar, sedangkan untuk altar ini dikelilingi banyak sekali oleh taman kecil atau belasan kamar tidur yang tersusun berbentuk letter U. Kamar tidur ini merupakan tempat peristirahat bagi keturunan keluarga Chia yang Margacia. Berarti di sekeliling untuk rumah Margacia dia terdapat sedikit taman-taman bunga, dan terdapat beberapa tempat atau kamar untuk keturunan Margacia. Oke, nanti kita akan tayangkan sedikit video untuk
tentang sekeliling rumah Magacia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Nah, untuk sedikit informasi bagi yang suka berkuliner, nah di rumah Magacia ini dia juga terdapat kuliner ya, kuliner emang khas makanan kota Singkawang yang cukup terkenal. Nah, di sini juga disediakan choy pan. Nah, choy pan di sini dia ada 3 varian rasa ya, ada rasa bengkuang, kucai, sama rebung. Nah, oke, sekian dari informasi saya. Nah, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Nah, semoga apa yang saya jelasin itu bermanfaat semua untuk teman-teman yang menonton video ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Muka kau mesin kepat. Oke guys, sekarang saya sudah berada di rumah adat Dayak. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit informasi tentang suku Dayak. Suku Dayak umumnya biasa berada di pedalaman Kalimantan Barat dan terbagi dalam banyak kelompok. Sekarang kita akan ke rumah adat Dayak. Mari. Bisa dilihat, ini adalah salah satu rumah adat Dayak yang berada di kota Singkawang. Langsung aja kita naik ke atas untuk melihat-lihat. Bisa dilihat rumah Dayak. Ini adalah ukiran ciri khas adat Dayak. Bisa dilihat. Nah, rumah ini biasanya digunakan untuk acara naik dango. Bisa dilihat di sebelah kiri saya, itu terdapat ukiran tameng, guci, tombak, dan mandau. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye. Selanjutnya kita akan berkunjung ke rumah adat Melayu. Oke, selanjutnya kita akan berkunjung ke rumah adat Melayu. Sudah sampai di rumah adat Melayu, di rumah Melayu Balai Sumpun di kota Singkawang. Saya akan menceritakan sedikit informasi mengenai suku Melayu. Kelompok suku Melayu berasal dari Malaysia dan Sumatera Utara. Umumnya mendiami kawasan perairan di Kalimantan Barat.
Menurut sensus penduduk yang terakhir dilakukan Badan Pusat Statistik tahun 2000, proporsi penduduk Melayu Sambas dan Melayu Pontianak mencapai 19%. Ini biasanya digunakan untuk acara pernikahan dan acara adat Melayu. Bisa dilihat sekelilingnya dipenuhi dengan kain-kain hijau dan putih untuk acara pernikahan.